Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Karena berkat rahmat Allah, kita diberikan kelebihan dapat berbicara dengan jelas. Bayangkan jika manusia tak bisa berbicara. Bisa-bisa kita berbicara lewat gerak tubuh terus nih. Aduh, makin pusing nih kepala. Tapi, kalian pernah nggak sih berpikir kenapa manusia itu bisa berbicara? Organ apa sih yang bisa membuat kita berbicara? Sejak kapan manusia bisa berbicara? Lantas, bagaimana cara mengatasi apabila manusia terganggu bicaranya? Daripada kita penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Karena semakin kita tahu, semakin tambah ilmu. Di dalam otak kita ada sebuah syaraf bernama area Broca dan Wernicke. Apa itu? Area Broca adalah bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontalis korteks otak besar. Area ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Karena populasi manusia kebanyakan dominan kiri, letaknya sebelah kiri. Tapi tahu kan ya teman-teman bahwa area Broca ini nggak sendiri loh, alias nggak ngejomblo. Dia juga punya teman untuk saling bekerja sama, yaitu area Wernicke, bagian dari otak manusia yang berada di bagian korteks otak besar pada bagian posterior kiri dari gyrus temporalis superior yang mengelilingi korteks pendengaran di visura sylvian atau bagian pertemuan lobus temporalis dan parietalis otak. Dalam penelitian Paul Broca, pencetus dari area Broca, sebagai profesor patologi pembedahan menemukan hubungan antara perusakan lipatan ketiga dari tonjolan otak sebelah kiri depan, atau yang biasa dikenal sebagai konvolusi Broca. Hilangnya kemampuan berbicara pada tahun 1861 ditemukan. Area Wernicke ditemukan oleh Carl Wernicke. Penelitiannya mengenai efek trauma pada otak, kemampuan berbicara dan berbahasa. Ia menemukan bahwa tidak semua kerusakan kemampuan berpenelitian mengenai efek trauma pada otak pada kemampuan berbicara dan bahasa. Ia menemukan bahwa tidak semua kerusakan kemampuan berbahasa terjadi karena kerusakan pada area Broca. Bahasa terjadi karena kerusakan pada area Broca. Beliau berdua adalah seorang dokter. Namun, tahukah Anda, dokter pertama kali yang ada di dunia ini? Yap, yang dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Karyanya bertajuk dengan Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad hingga saat ini. Ibnu Sina lah tokoh yang pertama kali berpendapat pikiran manusia mempengaruhi kondisi fisiknya. Dia juga perintis pengobatan kejiwaan dan perintis pengenalan penyakit syaraf. Lanjut, ada dua bagian utama dalam area Broca. Yang pertama, pars triangularis atau anterior diperkirakan difungsikan untuk menginterpretasikan berbagai macam rangsang dan pengolahan konduksi verbal. Yang kedua, pars opercularis atau posterior diperkirakan untuk menyokong manajemen satu jenis rangsang saja dan mengkoordinasikan organ wicara dan area motorik dalam berbahasa. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami saat berbicara mikir dulu, itu namanya gagap ya. Dalam hal ini, gagap sendiri itu ya, ternyata Paul Broca itu menemukan penelitian yang berasal dari pasien afasia atau pasien dengan gangguan berbicara dan pemahaman bicara karena gangguan otak. Pasiennya disebut sitan karena ketidakmampuan pasien tidak dapat berbicara dengan jelas selain kata tan. Dan ternyata anak-anak juga bisa terkena gagap loh. Usia 2 tahun belum bisa berbicara. Gangguan ini biasanya disebut dengan apraksia.
Padahal umumnya anak bisa berbicara pada usia antara 11 bulan hingga 14 bulan. 18 bulan dapat diajarkan 20 kata. Namun, apa sih apraksia itu? Apraksia adalah gangguan saraf pada otak yang membuat anak kesulitan mengkoordinasikan otot yang digunakan pada saat bicara. Anak dengan apraksia mengetahui apa yang ingin dikatakan, namun kesulitan menggerakkan rahang, lidah, dan bibir untuk berbicara. Cara pengobatannya menggunakan terapi wicara. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Take care, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.